Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma dari Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Akuntansi angkatan 2019. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mekanisme pasar Islam. Langsung saja penjabarannya. Yang pertama itu ada Islam dan sistem pasar. Dewasa ini secara umum disampaikan bahwa kemunculan pesan moral Islam dalam pencerahan teori pasar dapat dikaitkan dengan bagian dari reaksi penolakan sosialisme dan sekularisme ataupun secara khusus ideologi-ideologi yang sudah banyak diasumsikan orang sebagai sistem yang merusak pasar dan memposisikan diri sebagai opsi dari paham pasar bebas dan terbuka di dunia Arab. Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas atau perfect competition. Namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh frame aturan syariah. Yang kedua itu ada harga dan persaingan sempurna pada pasar Islami. Konsep Islami memahami pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Lebih jauh lagi, Ibnu Taimiyah membatasi kebebasan pemerintah dalam menerapkan kebijakan investasi pada 4 situasi dan kondisi berikut. Yang pertama, kebutuhan masyarakat atau hajat orang banyak akan sebuah komoditas atau barang maupun jasa. Para fuqaha sepakat bahwa sesuatu yang menjadi hajat orang banyak tidak dapat diperjualbelikan kecuali dengan harga yang sesuai. Yang kedua, terjadi kasus monopoli atau penimbunan. Para fuqaha sepakat untuk memberlakukan hak hajar, ketetapan yang membatasi hak guna dan hak pakai atas kepemilikan barang. Yang ketiga, terjadi keadaan al-hazar atau pembokotan, di mana distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Yang keempat, terkait koalisi atau kolusi antara penjual. Selanjutnya ada moral sebagai faktor endogen dalam persaingan pasar. Dia juga terbagi. Yang pertama itu ada spiritualisme transaksi perdagangan, di mana secara umum ajaran Islam tidak memperkenalkan jika aktivitas bisnis dan perdagangan dapat melupakan kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian secara khusus Islam tidak memperkenankan aktivitas pasar berlaku pada saat masuk waktu salat Jumat. Bagaimana mekanismenya yang menjadi acuan adalah konsep yang tidak saling menjalin dan kesepakatan syarat dan kesepakatan secara suka sama suka. Sedang untuk objek yang dapat diperjualbelikan menjadi acuan adalah selama tidak berbahaya bagi dirinya maupun orang lain, maka pelaku pasar dapat memperjualbelikannya. Yang aspek kedua itu aspek hukum dalam mekanisme transaksi perdagangan. Konsep halal dan haram sangatlah jelas dalam mekanisme bisnis dan transaksi pasar. Secara umum aturan halal dan haram kontrak komersial atau bisnis diatur dengan firman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Quran Surah An-Nisa ayat 429. Terus selanjutnya ada pengawasan pasar. Pengawasan pasar juga terbagi. Yang pertama itu pengawasan internal. Ini berlaku personal pada setiap diri pribadi muslim. Sistem pengawasan ini akan bergantung sepenuhnya kepada
adanya pendidikan Islami dengan melandaskan nilai kepada rasa takut kepada Allah. Yang kedua, pengawasan eksternal. Ajaran Islam mengenalkan sistem yang berlaku sebagai institusi pengawas pasar. Secara umum, baik dari sejarah maupun ilustrasi para fuqaha, para pengawas pasar berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, menjamin instrumen harga barang, menjamin tidak adanya praktik-praktik monopolistik, mengupayakan perilaku moral Islam yang berkaitan dengan sistem transaksi perdagangan dan lain sebagainya. Terus ada mekanisme pasar dalam perspektif sejarah Islam. Ada pada masa Rasulullah, ada pada masa Khulafur Rasyidin, ada masa Umayyah, ada masa dinasti Abbasiyah, dan yang terakhir dinasti Abbasiyah II. Terus di mana investasi pemerintah diperlukan. Instruksi Hizbah tidak hanya memungkinkan pasar beroperasi dengan bebas dan membuat harga keuntungan ditentukan oleh kekuatan supply dan demand, tetapi pada saat yang sama juga menjamin bahwa semua ekonomi telah melaksanakan seluruh kewajibannya dan telah memasuki aturan syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.